mereka murid-muridku. Kata Yesus begitu tuh. Pergilah semua bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan? Iya betul. Tapi kenapa lu masih yakin di Islam? Oh, tunggu dulu. Kenapa saya masih yakin di Islam? Di situ kata-katanya bahwa Yesus mengatakan, pergilah ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, bukan hamba-hambaku. Baca. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru, bukan Tuhan. Kenapa lu anggap hamba? Oh enggak, Andre, hamba dan murid sama. Ini lagi, kayak gitu kan? Akhirnya kepancing di situ dianya. Ada video saya. Dari mana samanya? Itu menurut pola pikir kalian, hamba dan murid sama. Oh enggak, Andre, itu lu nggak mengerti dari tujuan, maksud murid segala macam. Udahlah, kalau begitu sekarang guru-guru segala macam adalah Tuhan. Kalau murid itu adalah hamba. Kita logika aja kita main. Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Oh benar, saya bilang. Bingung mereka, kok benar, Andre? Benar itu. Sekarang saya tanya, Anda lahir berdasarkan firman atau enggak? Sekarang aku tanya sama abang lahir berdasarkan firman enggak? Allah berfirman. Bang siapa, maaf? Bang Niski. Allah berfirman, Niski engkau lahir. Apa namanya? Embrionya yang diperintahkan sama Allah, dia masuk, jadilah Bang Niski. Atas firman Allah. Tanpa firman Allah, Bang Niski nggak bisa jadi. Benar nggak? Benar. Firman itu pada mulanya adalah firman. Memang pada mulanya firman. Kalau Allah tidak berkata-kata, itu tidak jadi firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar. Karena itu adalah perkataan Allah. Firman itu menjadi manusia. Benar. Jadi manusia kan? Berdasarkan firman. Jadi firman ini menjadi manusia. Kalau dianggap bahwa Yesus itu firman menjadi manusia itu adalah Tuhan, kalau begitu Bang Rizky adalah Tuhan. Kita main logika loh, Bang. Mereka nggak bisa jawab. Bahkan mereka bilang, Andre pola pikirnya salah. Aduh, salah di mana gua? Gua tanpa firman gua nggak akan lahir. Kalau Allah menjadikannya lu nggak lahir, Andre nggak lahir. Gitu loh. Jadi saya bukan membahas Yohanes 1 ayat 1, enggak, saya nggak perlu buka ayat apapun. Saya pakai logika. Dre, Alkitab nggak bisa dibawa dengan logika. Kalau begitu, Alkitab itu apa? Logika dari perkataan yang ada di Bible itu sendiri. Matius 15 ayat 24, bahwa Yesus mengatakan, aku diutus untuk bangsa-bangsa Israel, untuk domba-domba yang hilang, bagi bangsa-bangsa Bani Israel. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus. Karena kalau diutus ada yang mengutus. Bukan, dia mengatakan dirinya sendiri begini-begini. Aduh, astaga. Bahwa Maria itu dikasih firman segala macam, dikasih roh segala macam gitu. Iya, tapi apa? Tetap lahirnya dari kemaluannya si Maria. Darahnya Maria mengalir di darahnya Yesus. Yesus bukanlah turunan Adam. Bagaimana ceritanya kalau Yesus bukan? Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Berbahagialah kita yang senantiasa percaya kepada Tuhan kita bernama Yesus Kristus. Baru saja kita menyaksikan sebuah video yang dituliskan. Di video itu katanya pendeta yang mu'alaf berdasarkan logika. Saudara-saudara yang terkasih, mau masuk surga itu harus lihat kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan logika kita yang menurut dunia Anda pintar, tapi menurut firman Allah Anda orang yang paling bodoh. Karena logika Anda itu tidak sesuai dengan firman Allah. Yang pertama tadi, dia mengatakan bahwa Yesus itu mengaku guru,
bukan Tuhan. Karena ada perintah di Matius 28, pergilah jadikanlah mereka murid-muridku. Kita lihat dulu Matius 28 dimulai dari ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Bukan dia mati dan tidak bangkit lagi. Yesus mati dan bangkit dari kematian, berbeda dengan nabi-nabi hebat, mati tapi tidak bangkit-bangkit. Setelah dia bangkit dari kematian, dia perintahkan untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Memang pada waktu itu ada juga yang ragu, tapi ada yang menyembah dia, membuktikan dia Yesus yang hidup, bangkit dari kematian. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nabi mana yang sehebat Yesus, yang punya kuasa di sorga dan di bumi? Tidak ada. Musa yang hebat saja tidak dikasih kuasa di sorga, apatah lagi nabi-nabi yang muncul belakangan tidak punya kuasa apa-apa di sorga. Jadi Yesus itu, dia seorang Tuhan dan juru selamat. Ketika dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa mengatasi alam semesta. Di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid. Bukan hamba tapi murid. Hamba itu artinya budak. Dia tidak akan mengerti apa-apa. Tapi saudara dan saya yang percaya Yesus harus jadi murid, untuk kita belajar apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi bukan berarti karena dia berkata jadikan murid langsung logika saudara main. Oh ternyata Yesus itu bukan Tuhan tapi guru. Yesus itu Tuhan yang ajaib. Mau disebut guru jadi, mau disebut rasul jadi, mau disebut penginjil jadi, semua dia ada. Karena dia Tuhan yang ajaib yang mengatasi alam semesta. Jadi saudara bermain logika, tapi logika saudara bodoh menurut firman Allah. Orang-orang dunia puji Anda karena Anda telah menjadi mu'alaf dan merasa Anda paling pintar. Tapi sayang logika saudara bodoh menurut firman Allah. Karena saudara kekasih di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai hari ini, saudara. Kalau dia nabi yang mati, tidak mungkin dia menyertai kita. Kalau dia nabi yang tinggal tulang belulang dalam kuburan, bagaimana dia mau menyertai kita sampai sekarang? Tapi dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Karena membuktikan Yesus itu hidup, dia adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Jadi kalau saudara main logika, logika yang sehat. Kalau main logika tapi logika yang bodoh, tidak berdasarkan firman, itu artinya menyesatkan banyak orang.
Ya, tadi juga yang kedua, dia menyampaikan masalah kita manusia ini jadi atas dasar firman. Jadi dia berkata bahwa kalau begitu semua kita ini bisa disebut Tuhan. Nah, ini bodoh. Sekarang saudara kasih masuk perempuan yang perawan di salah satu kamar selama 1 bulan dan saudara tes kehamilan, dia hamil tidak? Atas perintah Allah saudara. Kasih masuk seorang gadis perawan di kamar 1 bulan tanpa disentuh laki-laki. Setelah itu saudara tes kehamilan, dia hamil tidak atas dasar firman. Ini bodoh namanya. Saudara dan saya jadi atas dasar hubungan orang tua kita. Ada hubungan suami istri di antara orang tua kita, makanya kita jadi atas kehendak Tuhan. Beda dengan Yesus. Jadi logika itu main tanpa firman Allah, pintar menurut dunia, tapi bodoh bagi Tuhan, saudara. Saudara ngotot tadi bilang, iya kita jadi atas dasar firman. Sekarang saudara masukin perempuan yang perawan di kamar tanpa disentuh laki-laki 1 bulan, tes kehamilan, dia hamil tidak atas dasar firman. Jangan saudara samakan Yesus dengan kita yang lahir atas hubungan manusia. Yesus itu adalah firman yang ajaib, yang jadi manusia disebut Yesus atau juru selamat. Dia manusia yang tidak berdosa. Maria itu masih perawan dan mengandung daripada Roh Kudus. Berarti tidak ada benih dosa yang masuk di dalam Yesus. Kan sudah jelas Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu juga yang jadi manusia. Bukan ada hubungan suami istri baru muncul Yesus, tidak. Jadi kalau main logika tanpa firman Tuhan yang benar, maka logika itu bodoh di mata Tuhan. Walaupun orang dunia puji Anda, tapi sayangnya di mata Tuhan Anda orang yang paling bodoh, karena logika Anda tidak sesuai dengan firman Allah yang sebenarnya. Saudara yang terkasih, ayat 14 dalam Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Saudara dan saya tidak ada kemuliaan. Yesus itu adalah kemuliaan Allah, cahaya Allah. Jangan saudara samakan manusia dengan Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang telah jadi manusia. Makanya orang yang percaya Yesus, kemuliaan Allah turun dalam hidupnya. Dan yang terakhir lagi dia sebut diutus kepada domba-domba. Itu bicara tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus dari Matius 15 ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi dan ditujukan, dimulai daripada bangsa Yahudi. Namun karena perempuan ini punya iman yang kuat,
Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Yesus dalam dunia itu orang-orang sudah menyembah dia. Kalau dia seorang nabi, pasti dia tidak akan terima penyembahan, karena dia akan berkata, jangan sembah aku, karena aku cuma seorang nabi, sama seperti kamu manusia, sama seperti kamu juga. Tapi Yesus menerima penyembahan itu. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak, patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi orang-orang yang di luar Yesus, Tuhan menghendaki mereka untuk mengakui kebesaran Allah di dalam Yesus. Makanya Yesus izinkan dia menyembahnya, dia mengakui kebesaran Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib. Makanya Tuhan berkata, besar sekali imanmu ibu, maka jadilah sesuai imanmu, maka anaknya sembuh. Dan saudara, dari situ juga kita lihat Yesus perintahkan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau main logika hanya untuk menghina Kristen, saudara terlalu salah besar. Karena logika saudara itu menunjukkan kebodohan itu sendiri. Orang Kristen mengimani Yesus adalah Tuhan dan Injil itu disampaikan ke ujung bumi, maka kita juga adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita menerima anugerah keselamatan. Jadi sekali lagi, kalau Anda seorang mu'alaf, pintu anugerah masih terbuka. Terima dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, salam kemenangan iman.